Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 probabilitas dan statistika, dan dosen yang kami hormati yaitu Bapak Ari Yuneldi, dan saya sendiri Ananda Praskapandi dan rekan saya Ilham Nur Utomo ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis data. 1. Berdasarkan fisik. A. Data kualitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk non-angka atau non-numerik atau biasa juga disebut atribut. Dalam istilah komputer disebut data bertipe string, misalnya persepsi mahasiswa UPB terhadap layanan e-kampus. Data yang diberikan berupa persepsi atau pendapat sehingga jawaban yang mungkin adalah sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan sangat kurang baik. B. Data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam komputer dikenal sebagai data numerik. Misalnya data jumlah pembelian buku di sebuah toko buku, jumlah mahasiswa pada kelas TI20A1 dan sebagainya. Dan data yang dapat dinyatakan dalam angka dinamakan data kuantitatif. Data kuantitatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Data discrete dan 2. Data continue. Berdasarkan cara memperolehnya. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau berdasarkan cara memperolehnya. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus, focus group discussion. Dan 2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti biro, pusat statistik atau BPS, buku, laporan, jurnal, dan sebagai sumber lainnya. 3. Berdasarkan sumber data. Sumber data di sini terbagi ada dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi atau instansi secara internal. Misalnya, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan data sebagainya. B. Data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Misalnya, data jumlah penggunaan modul oleh mahasiswa di luar UPB dan sebagainya. Sekian dari saya Ananda Praskapandi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ilham Nur Utomo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Utomo. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan waktu pengumpulan data. Yang pertama ada data cross section, adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Misalnya jumlah mahasiswa jurusan Teknik Informatika yang meregistrasi mata kuliah probabilitas dan statistika dan sebagainya. Yang kedua ada data time series, merupakan penggambaran data dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Misalnya data perkembangan jumlah mahasiswa UPB dari tahun 2018 sampai 2021 dan sebagainya. Yang kelima berdasarkan skala. Yang pertama skala nominal, ciri-cirinya dibedakan dalam kategori tanpa memperhatikan urutan. Satu pengukuran hanya menghasilkan satu-satunya kategori. Setiap kategori dianggap sama. Data paling rendah dalam level pengukuran data tidak bisa dioperasikan secara matematis. Contohnya jenis kelamin, jenis sabun, juga agama. Yang kedua ada skala ordinal, dibedakan dalam kategori berdasarkan urutan, memiliki tingkatan data lebih tinggi dibanding data nominal dalam level pengukuran data, tidak bisa dioperasikan secara matematis. Contohnya ranking kelas seperti juara 1, juara 2, dan juara 3, juga status sosial seperti kaya, sedang, miskin, tingkat pengetahuan. Yang ketiga skala interval, ciri-ciri urutan bertingkat dan diskuantifikasi atau diberi nilai, memiliki interval tertentu lebih tinggi dibanding data ordinal dalam level pengukuran, juga dapat dianalisis dengan uji statistik parametrik. Contohnya interval suhu seperti cukup panas 50 derajat sampai 80 derajat Celcius, panas 80 derajat sampai 110 derajat Celcius. Skor IQ juga urutan kualitas pelayanan seperti sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas.
Yang keempat ada rasio, data bersifat angka dalam arti yang sesungguhnya, memiliki angka 0 yang absolut, memiliki kedudukan paling tinggi dalam level pengukuran data, dapat dioperasikan secara matematis. Contohnya angka produksi, tinggi badan, harga saham, juga jumlah warga desa. Skala pengukuran nominal itu kualitatif, ordinal itu kualitatif, serta yang kuantitatif adalah interval dan rasio. Contoh soalnya berikut adalah dari beberapa orang tentang jenis kelamin, perilaku atau sikap, nilai ujian, peringkat, huruf, mutu. Tentukan skala pengukuran dari kelima variabel tersebut. Skala pengukurannya itu jenis kelamin nominal, perilaku atau sikap interval, nilai ujian rasio, peringkat itu ordinal, huruf mutu itu ordinal. Kesimpulannya, jenis data statistik terbagi dua, yakni data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data tersebut dianalisis dengan menggunakan skala pengukuran, yakni skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dengan menggunakan skala tersebut, maka data statistik dapat dilihat ukuran hasilnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.